Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya ingin memberikan gambaran sedikit. Pernah seorang bertanya pada saya, sebenarnya apa yang menjadi hadap asasi atau tujuan utama Allah menurunkan risalah Islam? Sebab kalau saya katanya harus membaca 6.666 ayat Al-Quran plus sekian ribu hadis, dan harus memahaminya tentu memakan waktu yang sangat luar biasa. Jadi apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama Allah menurunkan risalah Islam? Atau dengan kata lain, manusia yang ideal menurut Islam itu manusia yang seperti apa yang dikehendaki oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan yang bersangkutan ini mengingatkan saya pada Quran, surat Ibrahim ayat 24-25. Di mana di dalam ayat 24-25 ini Allah memberikan tamsil. Manusia yang paripurna, manusia yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan keberadaannya kasajaratin thayyibah. Ya, seumpama sebuah pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya itu kuat menghujam ke dasar tanah. Wa far'uha fis sama, dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Dan pohon itu tumbuh dengan subur, lalu dia berbuah, yang buahnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar pohon itu. Kullahin, setiap saat, dengan seizin Allah, Tuhan. Inilah gambaran insan yang paripurna menurut Al-Quran. Sepakat para ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akar pada pohon itu adalah kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, keimanan. Keimanan ini diibaratkan seperti akar pada sebuah pohon. Tentu kita paham kalau pohon sudah rusak akarnya, apalagi kalau sudah terangkat akar itu dari dasar tanah, maka berakhirlah kehidupan pohon itu sendiri. Kita nggak usah bicara lagi buah, karena nggak mungkin berbuah, bahkan bertahan hidup pun mustahil kalau akar itu sudah rusak. Maka yang paling pertama harus dimiliki seorang insan yang paripurna adalah memiliki akidah yang kuat. Akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang keimanan yang paling sangat mendasar itu, di mana seorang mukmin harus mampu membuktikan dalam hidupnya bahwa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isi. Al-Baqarah 165 atau Bah 24. Allah sama sekali tidak pernah melarang kita untuk mencintai dunia. Cintalah dunia. Bahkan wajib kita mencintai dunia ini. Mencintai istri, mencintai suami, mencintai orang tua, mencintai saudara sesama, mencintai dosen, mencintai mahasiswa, mencintai masyarakat, mencintai negara. Silahkan kita cintai semua yang ada di dunia ini. Selama cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan cinta kita kepada dunia dan segala isi. Dalam pengertian, kita hanya akan mencintai sesuatu di dunia ini kalau itu dicintai oleh Allah. Dan kita membenci semua yang ada di dunia ini kalau itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah nanti kita memahami kenapa ada hadis Rasul yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr hina yasrab wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezina itu berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri mencuri kalau dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang peminum khamar meminum khamar kalau dia meminumnya dalam keadaan beriman. Tidak mungkin keimanan menyatu dengan kemaksiatan. Karena seorang mukmin dia hanya akan mencintai yang dicintai Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia rela mengorbankan apa yang dia cintai di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan.
Kalau memang hanya dengan pengorbanan itu, cintanya pada Allah atau ridhonya Allah baru bisa dia capai. Ini keimanan yang harus dipegang oleh kita setiap orang mukmin ya, untuk memiliki akar keimanan yang kuat agar pohon kita bisa tumbuh dengan subur dan berbuah. Keimanan saja tentu tidak cukup, harus dibuktikan dengan kesiapan kita untuk melakukan amal soleh. Pohon yang menjulang tinggi itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minallah. Tetapi apalah artinya sebuah pohon kalau pohon itu tidak berbuah gitu. Maka tidak cukup seorang itu hanya memiliki keimanan dan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia harus baik dalam hubungan dengan sesama makhluk Allah, khususnya dengan sesama manusia, yang digambarkan dengan pohon yang terus-menerus berbuah, yang buahnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang hidup di sekitar pohon itu setiap saat dengan izin. Dari sinilah kita memahami kenapa ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, jika ada seorang mukmin meninggal dunia, lalu ada 40 orang yang mendoakan dia dengan ikhlas. Kata Rasulullah, saya jamin doa yang 40 orang itu pasti dikabul oleh Allah. Kalau yang 40 orang itu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa almarhum, pasti diampuni oleh Allah. Ya Allah, tempatkanlah almarhumah di dalam surga, pasti Allah akan tempatkan dirinya di dalam surga. Asal ada 40 orang yang mendoakan dengan ikhlas. Jadi diibaratkan tadi seperti pohon yang terus-menerus berbuah, sehingga ketika pohon itu mati, maka akan banyak masyarakat yang merasakan kehilangan, terutama mereka yang selama ini menikmati buahnya. Maka ketika seorang mukmin ya soleh itu meninggal dunia, maka akan banyak orang yang merasakan kehilangan. Mungkin dengan air mata, doa mereka mengalir, dan kata Allah Subhanahu wa taala, mustahil akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga besar ISBI Bandung yang saya hormati, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Islam, kesolehan sosial yang tadi disinggung oleh Ibu Rektor merupakan amal ibadah yang paling banyak menyita jatah kehidupan kita, yang paling banyak menentukan kita akan selamat bahagia dunia, terutama akhirat nanti. Kenapa? Karena kalau ibadah dalam kaitan hablum minallah itu hanya menyita sedikit sekali dari jatah hidup kita. Katakanlah sholat yang 5 waktu, berapa dia menyita jatah hidup kita? Sekali sholat berapa menit? Paling 10 menit ya, atau 5 menit. Bisa juga 3 menit, ya tergantung kecepatan masing-masing lah gitu ya. Kalau saja 10 menit, 10 kali 5, 50 menit. Cuman 1 jam, tambah sholat sunnah rawatib, tambah tahajud, mungkin hanya 3 jam. Lalu 21 jam lagi. Hidup kita yang paling banyak beribadah kepada Allah adalah ibadah kita dalam kaitan hablum minannas. Hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, terutama dengan sesama manusia. Sementara yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bagian dari kehidupan kita, sholat, zakat, saum, haji saja, tapi seluruh kehidupan kita per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sebesar zarah, atom lah mungkin ya, sesuatu yang saking kecilnya tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kebaikan atau kejahatan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak akil balik sampai saat sakratul maut. Jadi kalau misalnya usia seseorang katakanlah 70 tahun, akil balik dia 15 tahun. Dari 0 tahun sampai 15 itu tidak ada perhitungan sama sekali. Dari usia 15 tahun dia akil balik misalnya sampai 70, jadi 55 tahun. Itu dihisap per detik, Pak.
55 tahun per detik matanya telah dipergunakan untuk melihat apa saja. Telinganya sudah mendengar apa saja. Lidahnya sudah berbicara apa saja. Akalnya sudah berpikir apa saja. Tangannya sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, memberi, menandatangani apa saja. Kakinya selama 55 tahun per detik sudah melangkah kemana saja. Jadi ini yang bakal dihisap. Karena itu orang yang rajin sholat, rajin saum, banyak bersedekah, belum tentu dia bisa langsung selamat masuk surga. Kalau kehidupan sehari-harinya tidak soleh dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ambil contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Suatu ketika pernah datang seorang pria menemui Rasulullah SAW. Lalu dia mengadu kepada Rasul tentang seorang wanita. Jadi kebetulan ini kasusnya ada seorang wanita yang dituzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Kata si pria ini kepada Rasul, wanita ini dikenal di masyarakat karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, dan banyak saumnya. Maksudnya banyak sholat itu di samping sholat yang wajib, dia rajin melakukan sholat-sholat sunnah. Di samping saum yang wajib, dia rajin betul melakukan saum-saum sunnah. Di samping zakat yang wajib, dia banyak sekali bersedekah. Kalau mau dicari tandingannya di masyarakat ini, kata pria itu, tidak akan ketemu wanita sehebat dia, Rasulullah. Begitu sangat terkenal kesalehan wanita ini, sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sempat menduga, yang juga dia mengenal wanita itu, sempat menduga, di mana dia mengatakan, kalau boleh saya menduga, wanita ini pasti ahli surga. Maka alangkah terkejutnya pria yang bertanya pada Rasul, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan tentu beliau tidak mungkin menyatakan urusan agama seperti ini kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasul mengatakan, sayang, innaha finnar. Wanita ini kelak di akhirat nanti tidak mungkin dia bisa langsung lolos masuk surga. Dia harus terpaksa mampir dulu di neraka jahanam. Terkejut sahabat yang bertanya. Lalu dia pun bertanya lagi pada Rasulullah, kenapa bisa begitu Rasulullah? Bukankah dia luar biasa sholat, saum, sedekahnya sehingga tidak ada tandingannya di masyarakat ini? Benar kata Rasulullah. Tapi kalau ibadah yang luar biasa baiknya itu ditimbang nanti di akhirat, di yaumil mizan, di hari di mana manusia semua akan ditimbang amal dan dosanya, lalu dibandingkan dengan dosanya, maka ibadah yang sebanyak itu tidak bisa mengimbangi dosa dia yang terlalu berat. Lalu gerangan apa dosa yang pernah dilakukan wanita itu ya Rasulullah? Sampai dosa itu terlampau berat untuk diimbangi oleh ibadah dia yang luar biasa sangat banyak itu. Rasulullah mengatakan, innaha tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia seringkali menyakiti hati orang lain, hati tetangganya, hati orang-orang yang dekat dengannya. Karena lidahnya tidak bisa diam. Mungkin dia pernah memarahi orang, menzolimi orang, mengumpat orang, menggunjing orang, memfitnah orang. Sehingga banyak orang yang pernah sakit hati karena perbuatan lidahnya itu. Ternyata menzolimi orang lain, walaupun hanya dengan lidah, itu merupakan dosa yang luar biasa besarnya di mata Allah. Yang dosa ini terlalu berat untuk diimbangi oleh ibadah, sholat, saum, sedekah yang luar biasa seperti itu. Jadi sangat kita sayangkan ya. Mungkin karena kita sudah terlalu lama dicekoki pikiran kita dengan pemikiran-pemikiran sekularisme gitu ya. Akibatnya kita merasa urusan agama ini asal kita rajin sholat, saum, sedekah sepertinya surga udah di tangan gitu. Keliru besar. Kalau hanya sekedar sholat, saum, sedekah, haji sudah bisa cukup mengislamkan kita dan menyelamatkan kita di akhirat nanti, tentu Allah tidak perlu menurunkan sampai 6.666 ayat yang sebagian dari ayat itu
dijelaskan oleh ribuan hadis Rasul. Cukup mungkin dengan 50-100 ayat. Tapi kenapa Allah menurunkan 6.666 ayat plus 5.000-an hadis Rasulullah SAW? Karena yang akan diatur dari kehidupan manusia bukan hanya semata-mata sholat, zakat, saum, haji, tapi seluruh kehidupan dia per detik, terutama kehidupan dia dalam pengabdian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Bapak dan Ibu dan keluarga besar ISPI Bandung yang saya hormati, amal sosial, kesalehan sosial ini sangat luar biasa menentukan kesolehan seseorang dan keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dan dosa yang terkait dengan hablum minan nas itu jauh lebih berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dosa yang langsung antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat 135 Al-Imran yang tadi dibacakan oleh qori kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada dua jenis dosa manusia, yaitu dosa menzolimi diri sendiri dan dosa fahisah. Dosa menzolimi diri sendiri itu ini sesuai dengan istilahnya, itu dosa seseorang kepada Allah karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang rugi hanya diri dia sendiri. Tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan dosa dia. Maka istilahnya adalah dosa menzolimi diri sendiri. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa melanggar aturan Allah memakan buah khuldi, lalu mereka segera sadar dan bertobat. Apa tobat mereka? Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah menzolimi diri kami. Ini termasuk dosa menzolimi diri sendiri. Karena tidak ada pihak lain yang dirugikan. Terlebih lagi, pada waktu itu, pihak lain itu belum ada yang lahir. Gitu. Keturunan Adam belum ada. Gitu. Mereka baru berdua. Dan Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Maka termasuk dosa menzalimi diri itu misalnya dengan sengaja seseorang melalaikan kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban berhaji. Siapa yang dirugikan? Tidak ada kecuali dirinya sendiri. Proses taubat untuk jenis dosa yang pertama ini relatif lebih mudah. Tinggal dia bertobat pada Allah, dan andai kata taubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi kriteria taubat nasuha, maka dosa ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ulama sepakat kalau ibadah saum Ramadan seseorang diterima, jenis dosa yang pertama ini pasti akan dihapus sesuai dengan janji Rasulullah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berat sebenarnya adalah jenis dosa yang kedua, yaitu dosa fahisah. Yang dimaksud dengan dosa fahisah adalah perbuatan dosa seseorang kepada Allah karena melanggar aturan Allah. Yang rugi bukan hanya diri dia, tapi ada pihak lain yang ikut dirugikan oleh karena perbuatan dosanya itu. Dosa jenis yang kedua ini jenis dosa yang paling banyak. Mencuri misalnya. Jelas dia rugi. Karena dia sudah melanggar aturan Allah. Lalu ada pihak yang dirugikan. Siapa? Yang hartanya dia curi. Mencuri, merampok, korupsi, menipu, berzina, membunuh, menggunjing, memfitnah. Ini termasuk dosa fahisah. Proses taubatnya jauh lebih berat dibanding dosa menzalimi diri sendiri. Kalau dosa menzalimi diri sendiri, dia tinggal minta ampun, tinggal bertobat pada Allah, dan kalau tobatnya memenuhi persyaratan tobat nasuha, pasti Allah ampuni. Tapi untuk jenis dosa fahisah, tidak bisa selesai dengan dia hanya bertobat pada Allah. Dia harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan pihak orang yang terzolimi oleh perbuatan dosa. Jadi tidak bisa dalam prinsip Islam, seseorang misalnya menyakiti perasaan orang lain. Lalu dia tidak meminta maaf. Tapi malam dia bangun, lalu tahajud, lalu dia menangis, lalu dia memohon kepada Allah, ya Allah, tadi pagi saya baru menyakiti hati seseorang. Ampuni dosa saya, Allah. Kira-kira kalau saya bahasakan, Allah akan menyatakan,
selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalim. Kalau sudah selesai, silahkan baru kamu bertobat pada saya. Begitu luar biasa Islam menghormati hak manusia. Jadi Allah menunda pengampunannya. Dan para ulama kebanyakan berkeyakinan bahwa kalau ibadah saum Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah, dosa yang langsung akan dihapus oleh Allah hanya dosa menzalimi diri sendiri. Adapun dosa fahisah itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunannya sambil menunggu sampai orang yang berbuat zalim pada orang lain itu menyelesaikan dulu dengan orang yang dia zalim. Allahu Akbar. Luar biasa ya Islam. Luar biasa Islam menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang soleh secara sosial. Melakukan kesalehan sosial. Hablum minan nas. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan. Kita merasa bahwa urusan kita dengan Allah itu hanya cukup dengan sholat, saum, zakat, haji. Tidak cukup. Itu hanya rukun Islam. Tiang-tiangnya Islam belum merupakan bangunan rumah keislaman kita. Bangunan rumah keislaman kita itu akan kita lengkapi tiang itu dengan bangunan, yaitu dengan hablum minan nas. Dengan kita melakukan interaksi sosial dengan sesama. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan kampus misalnya, dalam lingkungan kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu, karena ampunan adalah merupakan salah satu tiket utama yang bisa mengantarkan manusia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun kita harus bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kalau itu menyangkut dosa fahisah, kita harus selesaikan dulu dengan pihak orang yang kita zalimi. Itulah sebabnya kenapa selesai Ramadan itu kita menyelenggarakan acara halal bihalal. Karena kita berharap bahwa dosa yang langsung antara kita dengan Allah mudah-mudahan sudah diampuni oleh Allah dengan diterimanya amal ibadah saum kita. Sementara dosa fahisah masih menunggu sampai selesainya urusan kita dengan pihak orang yang kita zalim. Dengan kita saling memaafkan. Maka karena itu pesan yang ingin saya sampaikan dalam acara halal bihalal pada hari ini, ya terutama ya marilah ke depan kita berhati-hati di dalam berucap, bersikap, bertindak, mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Hati-hati jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan kita itu menzolimi orang lain. Sebab kalau itu sampai terjadi, maka kalau kita tidak selesaikan di dunia, kata Rasulullah SAW, manusia itu akan menjadi manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna ma huwal muflis?" Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Seorang kemudian dengan gegabahnya menjawab, manusia paling bangkrut tentunya manusia yang nggak punya uang, Rasulullah. Rasul pun tersenyum. Kemudian Rasul mengatakan, di akhirat tidak diperlukan lagi uang. Untuk apa uang? Masa orang mau menikmati surga harus bayar gitu? Atau masa orang disiksa di neraka juga harus bayar gitu? Uang sudah tidak diperlukan lagi. Lalu siapa manusia yang paling bangkrut, Rasulullah? Manusia yang paling bangkrut adalah manusia yang dalam hidupnya di dunia menzolimi orang lain. Lalu dia tidak selesaikan itu di dunia dengan meminta maaf atau dengan mengembalikan hak yang diambil dari orang yang dia zalim. Maka dosanya ditunda untuk ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diselesaikan di akhirat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Allah akan mengambil amal ibadah dia. Kalau dia punya amal ibadah, untuk dibayarkan kepada orang yang dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Tentu Allah Maha Adil. Baru dibayarkan kepada 5 orang, habis amal ibadahnya. Sementara yang dizalimi ada 10 orang. Bagaimana dengan hak yang 5 orang lagi? Kata Rasulullah, hak yang 5 orang itu karena amal dia sudah habis, maka dosa yang 5 orang itu masing-masing akan diambil dari orang yang dia zalimi, lalu ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Allahu Akbar. Sudah amalnya habis, dosa orang lain lalu ditimpakan kepada dia. Inilah manusia yang muflis, kata Rasulullah.
manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti. Kalau seorang mukmin, seorang muslim menyadari ini, daripada harus bangkrut di akhirat nanti, lebih baik semua selesai di dunia ini dengan kita meminta maaf. Karena itu, ya, maka di hari raya Idul Fitri ini, mudah-mudahan kita tidak hanya berbasa-basi menyatakan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum wa kullu amwatu bi khair. Ini tidak selesai dengan seperti itu. Kalau kita punya salah, kita harus ijab kabul dengan pihak yang kita zalimi. Bapak misalnya, saya pernah melakukan kesalahan. Saya pernah memfitnah Bapak. Bapak tidak tahu. Tapi gara-gara fitnah itulah rumah tangga Bapak hancur, lalu dan sebagainya dan seterusnya. Saya pelakunya. Saya telah melakukan itu semua. Sekarang saya minta maaf dan mohon untuk dimaafkan. Sampai pihak orang yang dizolimi itu betul-betul memaafkan setelah dia tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Kenapa Islam membuat aturan seperti ini? Supaya setiap manusia berpikir 1000 kali untuk berani menzolimi orang lain. Kalau tidak demikian, enak saja seorang menyebarkan fitnah. Lalu orang yang difitnah hancur rumah tangganya, hancur karirnya, hancur segala-galanya. Sementara di hari raya dia tinggal mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lalu dia maafkan karena dia tidak tahu siapa yang menyebarkan fitnah itu. Kalau saja dia tahu, mungkin dia tidak akan pernah memaafkan kesalahannya. Jadi sekali lagi, ke depan, marilah kita lebih berhati-hati di dalam kita membangun kehidupan bermasyarakat, termasuk di kampus yang kita cintai, ISPI Bandung. Berhati-hatilah kita dalam melakukan interaksi antara mahasiswa dengan dosen-dosen, dengan mahasiswa sesama dosen, sesama karyawan. Marilah kita bangun persatuan dan kesatuan. Kita jaga agar kita tidak melakukan dosa fahisah. Karena itu akan memberatkan timbangan dosa kita di akhirat nanti kalau kita tidak selesaikan di dunia. Apalagi kalau yang kita zolimi atau dizolimi oleh seseorang itu justru adalah orang yang seharusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasulnya, yaitu kedua orang tua kita. Saya ingin berpesan ini kepada yang masih punya orang tua khususnya, masih hidup di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lewat Rasulnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Sebaliknya murka Allah juga tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, dan itu benar menurut Allah, jangan pernah anak itu bisa berharap Allah akan meridhoi. Allahu Akbar. Kita tidak akan pernah mungkin bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Bagaimana mungkin kita bisa membalas jasa kedua orang tua kita? Sementara di dalam banyak hadis digambarkan kemustahilan itu dengan sampai Rasulullah menyatakan, jika pada sekujur tubuh kedua orang tuamu, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki berlumuran nanah, lalu kamu tunjukkan baktimu sebagai anak, kamu jilati seluruh nanah yang ada pada sekujur tubuh kedua orang tuamu sampai bersih. Allahu Akbar. Saya nggak tahu apakah ada manusia yang sanggup melakukan ini. Kalaupun ada, semua itu belum bisa untuk menebus jasa orang tua kepada anak. Lalu, bagaimana kalau kita bukannya membalas jasa, malah kita durhaka kepada kedua orang tua kita? Maka sebelum Allah menakdirkan yang lain, mungkin orang tua kita keburu meninggal dunia, atau kita malah yang mendahului. Sebelum itu terjadi, maka sebaiknya kalau boleh saya menyarankan, segeralah temui kedua orang tua kita. Tumpahkan diri kita di pangkuannya. Lalu ikrarkan ijab kabulnya. Ya, wahai ayah misalnya, atau ibu. Saya pernah bersuara lebih tinggi dari ibu. Saya pernah melakukan sesuatu yang saya yakin ayah tersinggung. Tapi ayah dan ibu hanya diam saja. Di hari yang fitri ini, tolong bebaskan dosa anakmu, ayah. Tolong bebaskan anakmu dari
kedurhakaan seorang anak seperti ini. Sampai orang tua kita mengatakan, detik ini saya bebaskan semua kesalahan kamu itu. Nah, baru kita akan terbuka pintu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak, Ibu, dan keluarga besar ISPI Bandung yang insya Allah mengharapkan ridha dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di hari raya Idul Fitri ini kita berbesar jiwa untuk mau mengakui kesalahan kita. Lebih baik kita terhina karena kesalahan kita, tapi kita terbebas dari semua kesalahan dan dosa itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui kesalahan itu supaya kita pun ke depan berpikir 1000 kali untuk berani melakukan kesalahan yang dapat menzalimi orang lain. Mari kita jadikan kesalahan sosial sebagai tekad kita untuk mengisi hidup kita besok, lusa, dan di masa mendatang. Di samping ibadah yang mutlak kita lakukan langsung pada Allah, seperti ibadah-ibadah sholat, saum, dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memperoleh ampunan Allah untuk dosa-dosa kita, baik yang langsung pada Allah maupun yang dosa kita karena kita menzalimi orang lain, sebab sudah selesai antar urusan kita dengan pihak orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah, sehingga kita berhak untuk memperoleh salah satu tiket kita untuk meraih surga Allah, yaitu ampunannya. 3 tiket utama kita untuk meraih surga Allah: keimanan, lalu kasih sayang Allah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua memperoleh ampunan dari Allah dan kasih sayangnya, sehingga kita berhak untuk meraih surganya kapanpun kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tepat 1,5 jam sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini bisa memenuhi apa yang semestinya kita harus lakukan untuk ke depan, dan mudah-mudahan keluarga besar ISPI Bandung selalu mendapat curahan rahmat, karunia, dan inayah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan lebih solid lagi dalam membangun persatuan dan kesatuan, terutama di lingkungan ISPI Bandung, sehingga kita bisa berkarya yang lebih baik lagi bagi masyarakat dan bagi negara dalam kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengabulkan doa dan harapan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asy-syuhada'i was-shalihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cucurkanlah rahmat, karunia, dan inayah-Mu pada kami, ya Allah. Bimbinglah kami selalu dengan nur hidayah-Mu, agar kami mampu memimpin diri-diri kami meniti kehidupan ini di jalan yang Kau ridhoi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan ayah bunda kami, guru-guru kami, dosen-dosen kami, siapapun mereka yang banyak berbuat jasa pada kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Izinkan kami semua memasuki surga-Mu bersama Rasulullah SAW, para Rasul, para Anbiya, para Siddiqin dan Syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, besarkan jiwa kami untuk mau mengakui kesalahan. Lapangkan dada kami, ya Allah, untuk mau memaafkan kesalahan saudara kami. Bebaskan kami di hari yang fitri ini dari segala macam dosa zalim pada diri dan dosa fahisah. Rabbana, pertemukanlah kami dengan
Ramadan di tahun mendatang. Namun jika Engkau takdirkan Ramadan kemarin menjadi Ramadan yang terakhir bagi kami, ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan kemarin menjadi jalan bagi kami untuk memasuki surga-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.